Kalau menurut lo sendiri mendefinisikan sequencer player tuh gimana, Mas? Gue mendefinisikannya sebagai instrumen aja. Kalau boleh tahu Mas, berapa tuh budgetnya waktu itu, zaman itu ya? 50.000. Kalau standarnya tuh biasanya orang 6 channel, biasanya kan musik tuh biasanya kayak semua yang bernada gitu. Buat main di mana kata dia? Di Blue Note Jepang kata dia gitu. Iya. Wih, sama siapa? Jacob Collier. Pemain sequencer yang solo seumur-umur penglihatan gua nih. Cuman desa doang nih. Itu gimana ceritanya? Terus lo solonya tuh apa sih Mas kalau sequencer? Solo. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Gimana teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk vaksin. Nah teman-teman udah nonton episode-episode gue sebelumnya, semoga bisa menginspirasi teman-teman, memberikan gambaran baru dan juga memberikan mungkin nuansa bahwa oh ternyata dunia musik seperti ini ya. Dan semoga narasumber-narasumber dan teman-teman musisi gue bisa memberikan kalian lagi masukan dan juga semangat baru buat kalian teman-teman yang baru mau masuk dunia musik. Nah, di episode kali ini spesial juga karena ini adalah salah satu instrumen yang sangat jarang ada di Serundeng. Kenapa sangat jarang? Karena memang orangnya juga itu aja ya kayaknya ya di industri ini ya. Karena saking seniornya mereka kayak belum ada yang bisa lewat nih. Nah, di episode kali ini gue sudah bukan kedatangan tapi gue menyambangi kediaman dari Mas Rian Idola. Keren. Apa kabar Mas? Baik deh, alhamdulillah. Nggak kayak musisi gue ya. Bobo bantal lagi di rumah. Iya. Ini punya lo. Jadi Mas Rian ini adalah pemain sequencer. Lo sekarang lebih senang dikenal sebagai apa nih Mas? Musisi aja. Musisi aja ya. Walaupun main laptop ya. Musisi yang main laptop di panggung ya. Iya. Gitu. Jadi pemain sequencer ini adalah sangat masih agak jarang. Untuk mungkin beberapa orang masih apa sih sequencer gitu ya. Iya. Kalau menurut lo sendiri mendefinisikan sequencer player tuh gimana Mas? Apa ya? Disebut pelengkap juga. Buktinya banyak yang mau pakai gitu. Iya. Jadi kayak terus dan pengennya bener-bener dipegang sama satu orang gitu, bukan yang nyambi gitu. Ya. Jadi apa ya kalau gue mendefinisikannya sebagai instrumen aja. Satu instrumen sendiri ya. Satu instrumen sendiri, cuman ya bentuknya ya gitu digital, laptop dan apa sih controller gitu-gitu. Iya. Terus cara memainkannya juga gue cukup apa ya? Gue bilang ya musikal lah gitu, bukan play along aja gitu. Jadi kayak bisa pindah-pindah gitu. Lu juga pemain sequencer kan? Masih belajar, tapi tetap gue main keyboard tetap gue main keyboard. Iya. Ya udah gitu. Sebenarnya lebih ke kecebur aja, Deng. Oh, oke. Jadi pemain sequencer tuh. Karena dulu kan gue awalnya main drum. Main drum. Tapi zaman gue main drum tuh emang gue udah suka sama production, terus udah suka dan pakai sequencer gitu. Oh, lu main drum udah pakai sequencer? Iya, dulu gue sempat reguleran gue tuh tahun 2002, 2003 aja tuh. Zaman-zaman dulu dan band top 40 gitu. Gue udah pakai sequencing tuh, tapi waktu itu gue pakai VS yang kecil, pernah pakai Groovebox 505 kalau nggak salah. Belum laptop lah ya, belum laptop tuh. Zaman laptop tuh setelah itu ganti laptop, yang megang bukan gue, pemain keyboard gue. Terus lah kayak udah nggak reguler, gue mulai session gitu. Waktu itu sama Anji pakai sequencer juga gitu, sama beberapa artis lain pakai sequencer. Ya udah gue yang pegang gitu. Iya. Karena jadi main sequencer sendiri ya. Tadinya gue nggak mikir itu bisa jadi sebuah itu kan. Jenjang karir. Iya. Dan waktu itu gue sequencing tuh masih pakai kayak Cubase gitu-gitu. Terus pas
ada satu hari gue nonton bandnya Mas Ryan tuh. Oh, oke. Diajakin Adri waktu itu Iya, iya. Adrian Mata Dinata. Wih, selamat ya. Jadi Oh iya. Aduh iya bener. Iya. Diajakin nonton Park Drive. Oh oke ya. Gue waktu itu belum kenal sama Mas Ryan, tapi udah tahu oh ini Mas Ryan. Terus ada Juno pemain tiupnya. Iya, trompet ya. Terus yang main bass siapa waktu itu ya? Berry. Sanip. Berry atau Sanip gitu. Cuman gue belum kenal. Oh iya. Nah, gue lihat tuh, kok ada laptop di depan dia ya gitu. Iya. Maksudnya bukan biasanya kan pegang drummer atau apa, ini kok dia yang sendiri. megang gitu. Terus gue lihat dari samping, dia ini pakai Ableton. Gue udah tahu Ableton, cuman gue nggak tahu kalau bisa kayak gitu. Oke. Iya, bisa kayak gitu. Taunya di AW biasa aja. Iya, taunya ya kayak Acid Pro lah kan. Iya. Ableton tuh kurang lebih kayak itu waktu itu. Ya udah gue lihat, wih seru juga ya. Sequencernya nggak selalu bunyi gitu. Oh iya. Kadang ada, kadang enggak gitu. Iya. Jadi gue mulai tertarik di situ, cuman belum ada projectnya waktu itu. Oke. Belum ada projectnya buat main sebagai pemain sequencer. Keren. Gitu. Jadi gitu ya awal mulanya ya. Fasenya. Nah Mas, biasa gue suka nanya mundur sedikit ya kalau gue suka nanya sama teman-teman musisi gitu. Kan sekarang orang tahu misalnya lu nih pemain sequencer, session sana sini lah. Cuman orang tuh pengen tahu lu awalnya gimana sih ketemu musik? Apakah memang orang tua lu ngarahin lu untuk jadi musisi atau lu ketemu musik gimana dulu? Gue kan anak rantau nih dari Lu aslinya dari Palembang. Oh oke. Hai Palembang aja. Gila gimmick TV banget ya. Palembang nih gue, iya. Oh, lu Palembang. Palembang. Terus emang suka musik tuh gara-gara kakak gue sih. Kalau dulu di Palembang kan susah ya informasinya, apalagi zaman Orde Baru tuh. Gelap, jam 7 udah gelap gitu. Jadi kayak mau beli kaset, masih kaset ya juga. Kaset susah gitu. Nah, tapi si kakak gue ini punya temen dia. Dia punya temen anak Jakarta kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi itu banyak tuh dapat kaset-kaset yang nggak ada di Palembang saat itu. Gue inget banget. Yang pertama kali gue dengerin tuh band Striper waktu itu. Ya itu band rock gitu lah, ya? Band rock zaman dulu gitu. Striper terus Extreme. Ya udah akhirnya mulai dari situ tuh tertarik sama musik. Ya udah terus tapi setelah abang gue selesai SMA dia cabut ke Jakarta, kuliah gue masih di situ kan. Nah mulai tuh ngeband ketemu teman-teman SMA SMP gitu yang main gitar. Dulu awalnya pengen jadi gitaris. Oh, oke. Ya udah belajar gitar nih, belajar gitar, nongkrong di mana? Wih, ada yang lebih jago. Kayak gitar lumayan banyak ya. Iya, banyak. Wah, ada yang lebih jago nih. Ngulik lagi. Ada yang lebih jago lagi. Akhirnya waktu itu drum tuh jarang banget di Palembang, yang punya drum juga nggak banyak. Kayak bisa dihitung studio latihan paling yang ada gitu. Yang orang maksudnya orang punya drum gitu. Ya pribadi punya drum gitu jarang banget, nggak ada malah. Ya udah akhirnya karena gitar tadi selalu ada yang lebih jago. Ada terus. Akhirnya gue milih drum nih. Kayaknya nggak ada nih yang mau milih drum gitu, karena satu ya mungkin barangnya mahal ya saat itu. Terus jadi tempat lesnya juga nggak banyak. Tiba-tiba ada kakak kelas gua yang punya drum. Dia buka les gitu. Buka les. Ya udah akhirnya gua belajar. Belajar sama dia? Iya, belajar. Sebenarnya bukan belajar sama dia. Dia ada saudaranya lagi tuh. Saat itu udah kuliah. Nah, gue tuh les sama dia. Sama dia. Doni namanya, gue inget banget. Guru gue. Guru pertama. Lagu pertama yang diajarin gue juga masih inget sampai sekarang. Indra Lesmana sama Gilang Ramadan, Selamat Tinggal. Anjir, lawas banget. Anjir, lawas banget. Itu tuh lagu pertama. Udah, mulai dari situ gue mutusin dari dalam hati gitu, pengen gue pengen hidup dari musik deh gitu. Oh, gara-gara itu ya, maksudnya kecintaan lo kan tumbuh di situ. Iya, tumbuh di situ tuh. Gue masih inget tuh album Dewa Pandawa 5 keluar. Wah, ganti drummernya juga
Aksan seru. Itu saking ngefansnya gue sama Aksan, pas gue ikut JGTC waktu itu, pas udah di sini, nggak bisa ketemu sama Aksan, terus gue malsuin tanda tangannya. Buang Aksan gitu. di name tag gue itu di ID. Wah, Turian, Wong Aksan ini dipalsuin. Kacau banget. Ya udah. Anjir gesek. Iya, kacau banget deh. Akhirnya itu lu berarti umur berapa tuh? Les itu umur berapa? SMA. Oh, itu udah SMA Iya, ya? SMA gue les itu. Oh, oke. SMA kelas 1 lah gitu. Baru mau masuk ke SMA kelas 1. Mulai les itu. Nah, akhirnya pas udah SMA, lulus SMA kan nih biasa fase menentukan arah hidup nih. Mau kemana nih. Tapi di situ lu udah yakin pengen jadi musisi ya? Di situ gue udah yakin pengen jadi musisi. Cuman di Palembang nggak ada tuh kafe, nggak ada apa gitu. Jadi tempat lo setelah lo belajar drum, setelah lo les, tempat lo pengen unjuk gigi asik. gigi festival. Karena nggak ada tempat lain. Karena nggak ada tempat. Jadi festival, gue ikut festival. Udah dari situ bermusiknya di situ aja. Paling kalau nggak acara ulang tahun gitu, acara ulang tahun teman gitu. Terus setelah SMA itu pas mau lulus, gue udah mikir, aduh gue nggak mungkin nih kuliah yang lain gitu. Gue ngerasa kayak aduh ribet deh kayak gitu. Sama gitu. Iya ribet, sekolah musik nih udah paling bener nih. Tapi saat itu tuh pilihan cuman ada isi, ada IKJ, nggak ada yang maksudnya yang apa ya, kontemporer yang modern gitu, nggak ada gitu. Masa mesti keluar negeri gitu kan, duitnya dari mana gitu. Terus bokap gue juga nggak akan nge-support, ini aja dia nggak nge-support gitu. Ya udah bokap gue bilang, gue pengen kuliah musik, mau jadi standar lah, mau jadi apa gitu-gitulah. Terus masih bingung juga mau kuliah di mana, sampai akhirnya gue nganterin nyokap kondangan gitu di Palembang. Ada hotel namanya Swarna Dwipa. Gue nganterin dia kondangan, terus ada kayak apa sih, poster gitu, Rido Hafiz gitu kan. Terus di bawahnya ada IMI, Institut Musik Indonesia. Kan dulu belum ada sosial media kan. Apa itu ya? Jadi nggak ada berita gitu. Begitu pas gue datang, gue lihat, oh dia mau klinik. Terus ada tulisan IMI segala macam gitu. Oh dia mau bawa sekaligus ngenalin IMI gitu. Akhirnya nyokap gue kondangan, gue ke atas. Oh, lu malah kayak gitu? Gue kesini aja deh, gue bilang gitu, mah gue mau lihat ini. Oh ya udah kata dia. Udah gue naik tuh di atas lagi klinik. Oh itu dia sambil selesai klinik jelasin IMI. Tentang IMI. Guru-gurunya siapa aja. Wah, gue langsung. Ada yang lu kenal tapi ya? Lu udah tahu? Tahu, kayak misalkan kayak Masinang, Gilang, Gilang gitu-gitu. Terus ada Edo Widis, benar. Pokoknya banyak banget deh. Ada Prabudi Dharma di situ, Om Benny Likumahua. Nama-nama legend ya. Ini dulu yang bikin kan kalau nggak salah tuh Rido, Mas Beben, Om Benny Likumahua, sama Pak Basuki yang punya gedung. Ya udah, terus tujuan gue masuk IMI waktu itu emang karena gue mikir nggak mungkin kuliah yang lain gitu, gue pengennya musik, sama gue kan dari Palembang, gue mikir kalau mau bermusik gue harus punya kenalan nih, harus punya kenalan, harus punya link lah ya, harus punya link. Sementara gue buta banget di Palembang, nggak ada siapa-siapa, sosial media belum ada. Nah gue mikir kalau gue masuk ke situ banyak orang-orang ini nih pasti Nah, jadi sebenarnya gue lebih tujuannya tuh lebih kayak pengen masuk ke lingkungan musik itu, masuk ke IMI itu. Gue pikir sekolah musik lah. Susah gitu apa sih, nggak mungkin ternyata susah. Ternyata susah. Pikirnya main drum gitu-gitu aja kan. Ternyata susah, ada ear training, ada ternyata susah. Tapi bokap lu pas lu ngomong mau masuk IMI nih, respon pertama dia? Nggak boleh, nggak ngasih. Terus gue kekeh kan, sampai akhirnya saat itu nyokap gue yang lebih ngedukung. Maksudnya yang lebih, ya udahlah gitu, dia pengennya jadi musisi gitu kan. Terus bokap bilang gini, kalau name lo gede,
boleh lo. Dibilang iya. gitu. Gue bilang hubungannya apa? Sama musik kan nggak kepake juga gitu buat gue masuk ini nggak kepake juga. Ya itu buat nunjukin kalau emang lu serius aja kata dia gitu. Ya udah. Tapi maksudnya berarti bokap tipikal yang gitu ya, maksudnya sebenarnya jatuhnya nggak kolot-kolot banget, memang kalau lu mau ini ya lu harus kayak gini gitu ya. Awalnya sih mungkin kolot ya, cuman karena mungkin ngelihat gua, lu juga ini ya. Iya, oh ini anak kok kayaknya serius banget gitu, serius pengen itu ya udah akhirnya dibolehin lah ya. Dengan syarat gitu. Ya syarat nggak penting. Tapi nem lu bagus dong berarti kan, lu berarti masuk ini berarti nem berhasil dong. Berhasil lah, iya berhasil lah. Mungkin buat anak-anak sekarang nggak tahu nem. Emang udah nggak ada nem. Oh, Ya iya. kan udah nggak ada nem ya sekarang ya. Oh udah nggak ada nem. Udah nggak ada UN juga. Iya udah nggak ada UN juga. Cuman zaman dulu lu type Tanas kan? Iya. Zaman gua SMP type Tanas, SMA udah UAN UTS, UAN UAS. Oh iya benar. Minum dulu di situ ya. Iya, apa aman. Nah, tapi akhirnya berarti lu diizinkan nih. Diizinkan ke 2001 tuh. 2001 lu ke Jakarta. Ya, gue naik Kramat Jati, gue inget banget. Naik bus. Naik bus Kramat Jati? Gila. Sendiri? Belum ada tol. Enggak, sama abang gue. Abang gue yang nganterin. Iya, yang nganterin. Dia udah selesai kuliah, waktu itu udah balik ke Palembang kan. Oke. Udah dia Terus nganterin. Daftar, cari kos-kosan di daerah Rawamangun situ. Gue inget banget. Daftar tuh hari pertama, gue inget. Gue kenalan temen gue hari pertama tuh Osmon. Oh, Osmon keyboard. Masih ada tompelnya dulu. Oh, ya. Sekarang udah bersih kan? Ada operasi plastik dia. Jadi teman-teman nggak tahu Osmon adalah additional keyboard Krispati. Iya, Sekarang. Oh iya. Iya, kan dia lain satunya. Oh gitu loh, Osmon kenal. Berarti angkatan lu tuh siapa aja nih yang sekarang masih nongol lah di industri? Gua Anton, Krispati, Arif. Oh itu angkatan pertama semua ya? Iwan, iya. Iwan Senloko. Terus siapa lagi ya? Oman Tangga, Oman KM, ada Mata Dinata. Terus siapa lagi ya? Semi itu di bawah gua satu apa? Enggak deh, kayaknya Semi Made gitar. Made Tian. Iya, Semi Simorangkir bukan ya? Bukan gua dong. Beliau. Iya. Oh, Semi. Ya, itu berarti banyak juga angkatan lu yang maksudnya sekarang masih eksis di dunia musik beneran Iya, gitu. Iya. Banyak, lumayan banyak. 2001 tuh angkatan pertama ya? Angkatan pertama. Gila. Itu gurunya banyak banget, Deng. Gurunya top hit semua dong. Oh, top hit semua tuh. Guru yang paling berkesan buat lo? Pribadi? Mas Krisna. Krisna. Guru keyboard sebenarnya. Mas Krisna Siregar. Oh, oke. Berkesan karena dia yang banyak ngajakin gue kemana-mana gitu. Oh, oke. Dia main di mana gitu, gue diajakin, dikenalin, jamming. Terus gue inget banget dulu ada namanya Klub 45 tuh di seberangnya Hotel Grand Mahakam. Oke. Di situ tuh ada Indonesia Open Jazz tuh, Ibu Cut apa tuh yang punya Deviana. daya? Iya, Bu Devi. Oh, dekat Aquarius itu ya? Iya. Samping itu deretan. Tuh tiap minggu malam ada jamming tuh. Oh, oke. Situ. Iya, di situ gue pertama kali lihat Titi, lihat Aksan ketemu langsung gitu. Lihat Dompas. Di situ. Iya, di tapi situ dia pasti belum kenal lo ya? Belum kenal gue tuh. Wah. Iya banyak di situ. Pokoknya musisi inilah jazz. Kebanyakan jamming semua di situ. Mas Inang, Mas Krisna, Mas Bintang gitu. Iya. Enaknya tuh mereka tuh support banget. Gitu. Kayak Mas Adi Darmawan juga tuh. Dia pernah bilang pas master kelasnya, dia bilang, lu kalau kenal musisi ngetop yang lu idolain, tanya apa Mas? Tanya dia mau kemana? Katanya. Maksudnya gimana? Ya lu tanya aja, siapa tahu dia mau ke studio, katanya gitu. Siapa tahu dia, lu ikut aja. Emang boleh? Ya nggak ada salahnya nyoba, kata dia kan, lu coba aja, siapa tahu diajak.
Oh gitu ya Mas gitu. Iya, begitu dia selesai masterclass gue tanya, Mas lu mana? Oh ini dia ngomong buat semua. Buat semua. Oh, ya. Kan kalau di IMI tuh misalnya waktu itu masterclass siapa pasti Rame. nggak sesuai instrumen lah gitu iya, ya pasti nonton aja. nonton aja rame penuh banget tempat nongkrong lah gitu. Terus pas lu tanya, Gue tanya boleh juga katanya. Baru juga senjata makan tuan tuh. baru juga gue ngomong gue mau ke musika kata dia. Wih, gue bilang gitu kan. Musika studio, iya. Ada rekaman sama Baron. Oh, oke. Album solonya Baron tuh dulu. Oh, oke. Ya udah Mas boleh ikut nggak? Lu pulang gimana kata dia. Nyantai lah Mas, gue bilang itu gampang lah gue pulang. Ya udah ikut akhirnya tuh. Oh, lu sendiri nih? Sendiri. Berarti lu doang yang nangkep pesan dia tadi tuh. Yang lain kayaknya nggak males Iya. gitu kayak ngapain sih gitu ngapain sih. Gitu. Ya Oh udah. gitu, akhirnya lu ke musika tuh. Itu pertama kali ke musika. Pertama kali ke musika tuh, Perdatam. Gila. Nggak berubah tuh Masih studio sekarang ya. Iya, ya. bener-bener. Legend. Masih sama. Tapi udah ganti mixer. Oh iya. Digital, Oh terakhir. yang ini ya, yang kiri. Yang kiri. Ya, Udah digital. iya. Terakhir gue pergi udah digital nih. Sebelum Iya. pandemi masih yang Iya. analog tuh. Studio Noah ya. Iya, Studio Noah. Nah, Mas, tapi mungkin ini menarik buat gue pribadi ya. Lu sebagai orang daerah nih, lu datang ke ibu kota lah gitu. Zaman itu lagi, kalau zaman sekarang kan ya udahlah, udah ada sosial media gitu. Zaman Iya. sekarang, pas zaman dulu, apa yang lu rasakan sebagai ya tanda kutip orang daerah gitu? Ke ibu kota, merantau, terus musik pula. Iya. Waktu itu perasaan lu gimana sih? Perasaan Terus pas lu ketemu orang-orang Jakarta gitu. iya. Waktu itu kan emang apa sih ekosistem di IMI gitu maksudnya enak sih gitu, seru gitu. Gue ngerasainnya seru gitu, walaupun kayak mungkin tempatnya kurang seru kali ya. Di sini. Cuman anak-anaknya tuh seru gitu. Dan gua emang ngerasa paling nggak enak tuh pas pulang dari kampus aja. Makanya gue tuh paling bisa dibilang tuh paling udah gelap baru gue balik tuh Lu zaman suka itu. nongkrong sono aja ya? Iya, karena gue bukan yang kayak misalkan nongkrong di luar IMI tuh, enggak tuh dulu. Maksudnya kayak misalnya sama anak-anak yang lain, anak-anak Jakarta gitu malah enggak waktu itu. Jadi nongkrong di IMI aja. Dan itu pertama kali juga gue jauh dari rumah kan. Oh iya. Iya kayak sempet lah kayak waktu homesick banget tuh sebulan 2 bulan Pertama gitu. ya? Iya. Terus untungnya waktu ngekos juga gue ngekos tuh bareng Made. Adri waktu itu Digo Drive. Jadi emang kosannya juga seru gitu. Terus kalau cari uang tahun pertama itu belum kepikiran sama sekali gitu. Jadi pokoknya bermusik mungkin masih disupport sama orang tua juga kali kan, masih dikirimin, masih kuliah juga gitu. Jadi ya enjoy aja. Cuman gue tetap pengen kayak goal gua tuh rekaman gitu. Oke, iya. Rekaman, punya band, rekaman gitu. Terus akhirnya kebentuklah waktu itu band pertama di IMI nih. Namanya Unison. Unison. Iya, Unison. Itu siapa aja isinya? Yang main gitar Arif Kriswati, yang main bass saat itu temennya Arif, anak luar. Ya, yang main piano Rudi namanya. Terus yang main gitar tuh berdua Arif sama Made. Oh oke. Ikutlah tuh kita JGTC. Oh itu ikut JGTC ya? Menang JGTC itu ya? Iya ikut tuh. Gue ingat banget jurinya waktu itu Mas Indra, terus Bu Deviana, terus sama siapa lagi ya? Rio Moreno apa ya kalau nggak salah. Gue udah bertiga itu tuh. Ya udah di situ juga gue akhirnya bisa nonton Reborn tuh waktu itu JGTC bintang tamunya Reborn. Wah gila, gue punya kasetnya, punya CD-nya. Harus mana Reborn. Wah gila, seneng banget. Ya udah, terus kayak akhirnya lo ngeband terus pas di IMI mulai ngeband. Iya, jadi emang kayak ngalir aja deh waktu itu. Belum kepikiran gue harus ngapain. Cuman ya rekaman aja tadi. Iya, rekaman terus oh iya, balik lagi ke yang Mas Adi Darmawan tadi. Gue setelah ke musika kenalin lah sama Baron gitu.
ya dibolehin tuh orang masuk gitu kayak. Oh ya. Wah, maksudnya itu juga gila, the best juga tuh orang itu, almarhum Al-Fatih Ya. Abah. Terus pas lagi di dalam studio tuh ada satu orang temennya dia, dikenalin juga lah gua. Kenalin nih Ian, teman gua. Kenalan lah, oh Rian, namanya Denny. Ternyata orang Palembang. Oh loh, sama. Pemain gitar, orang Palembang. Tapi nggak kenal. Enggak, dia angkatannya di atas gua. Oh, oke. Dan dia tuh dulu main-main di hotel di Palembang gitu. Oh. Terus udah nggak main di Palembang, dia pengen nyoba di Jakarta lah gitu. Nyoba di Jakarta. Akhirnya ya mungkin dia kenalnya Baron kan, temannya Baron. Ya udah akhirnya gitu. Baru juga tuh dia ke Jakarta saat itu. Baru sampai Jakarta. Oh, orang Palembang. Gak langsung bahasa Palembang lah. Ya. Oh iya gini. Kayak ketemu rumah ya. Iya. Ketemu tetangga ya. Udah akhirnya tukeran nomor telepon. Udah habis itu udah nggak ada kabar, bla 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 bla, sampai akhirnya sebulan 2 bulan lah gitu dia telepon gua, lu mau ngeband nggak, kata dia gitu. Ngeband gimana nih Mas, gua bilang gitu. Main cafe gitu kata dia. Oh ya. Wih boleh, mau main di mana? Belum ada sih tempatnya kata dia. Cuman ini ada investor gitu yang punya studio, punya manajemen, dia lagi cari band kata dia gitu. Oh boleh sih. Gue kan kata dia buta banget nih di sini. Lu bisa nggak kumpulin anak-anak siapa yang mau gitu kata dia kan. Oh boleh sih, boleh. Akhirnya ya udah gue ajak lah. Karena di IMI nggak ada vokalis, gue ajak lah tuh dulu adenya dosen gue. Dosen gue tuh Mas Kiki, dosen drum. Adenya tuh Joe Senloko. Oke. Oh ini ya Kiki, siapa nih? Tirta. Kiki Tirta, iya tahu gue kenal. Ya udah gue ajakin Joe, lu mau main cafe nggak gitu. Wih sama siapa? Ya sama gua, sama Arif gitu. Boleh. Ya, ayo gitu. Ya udahlah akhirnya kebentuk lah band itu, gua, Arif. Joe yang main bass abang gua, yang main keyboard tuh temen gua. Jadi temen gue yang main keyboard sama vokal nyanyi tuh dari Palembang yang akhirnya pindah ke sini juga. Oh oke. Jadi gue aja kayak mau cobain ke Jakarta nggak gitu. Karena kita dulu pas zaman gue SMA tuh sebenarnya udah pernah ke Jakarta buat bikin demo gitu. Cuman gagal lah gitu kan. Akhirnya ada tawaran nih, ada orang nyari buat main cafe gitu. Oh boleh. Akhirnya mereka kesini pindah ya? kuliah, pindah. Oh gitu. Sampai tinggal di sini sekarang udah. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Lu yang jebol. Ya udah, akhirnya main kafe saat itu, sambil kuliah, sambil kuliah. Ya udah zaman itu mainnya pertama kali di stadium. Stadium ya, langsung ke stadium. Pertama kali juga langsung stadium ya. Di stadium, iya. Keren. Karena orang kota kan, si bosnya tuh kayak tinggalnya di Sunter. Berarti job pertama yang menghasilkan uang itu? Iya, reguler di stadium itu. Kalau boleh tahu Mas, berapa tuh budgetnya waktu itu, zaman itu ya? 50.000. Serius loh? 2000 itu 2002 kali ya? Iya, 2002. 50.000. Satu orang tuh 2 sesi. Pokoknya sekali main 50-60.000. Gila ya, tapi zaman itu segitu nggak sih kursnya? Mungkin enggak kali ya, cuman terus di kota juga ya. Iya, mungkin aslinya nggak segitu, cuman ada fase yang kita main pun karena baru ya, band baru. Jadi emang nggak dibayar, tapi yang bayar si bosnya ini nih, si investor ini. Iya, kayak gitu. Pokoknya gue inget banget tuh, sekali main tuh kurang lebih 60 ribuan deh, 50 ribuan lah gitu. Terus setelah band ini, gue cabut dari band ini, pindah lagi band lain, band cafe juga tuh, Cat Funk namanya. Yang main bass tuh almarhum Bang Todung Panjaitan, yang rambutnya putih semua tuh. Ya, Itu yang punya Archie, studio Archie di situ. Jadi emang ini ke connect semua nih. Gue pas di Archie itu akhirnya gue kenal sama
karena itu ada studio latihan, gue kenal banyak musisi juga di situ. Oh ya, Iya, nongkrong di kenal situ. kenal Tius di situ, Tius and Loco. Kenal Tius nih yang ngeracunin gue Pro Tools. Duh, gue cubase banget kan. Ya udah kenal. Jadi emang nggak di apa sih? Nggak di plan lah. Nggak di plan bener, tapi ya kayak ketemu jalan. Ngalir aja gitu. Ngalir aja. Keren. Terus akhirnya lu kan ngeband nih dari kafe, terus cita-cita lo kan band rekaman kan? Iya, band rekaman. Ya, sampai zaman gue juga bermusiknya pengen jadi anak band kan, bukan jadi session, bukan jadi session ya. Kayak cita-cita gitu dulu nggak ada ya, nggak ada. jadi session ya. Nah iya, sekarang udah berubah. Sekarang semua orang berlomba-lomba untuk jadi session gitu. Nah terus lu akhirnya punya band sendiri nih yang rekaman. Band pertama lu tuh si tadi tuh Mata Air ya, Eye Water ya. Air Water, jadinya air mata. Oh iya juga ya, benar. Bukan Mata Air ya. Nah, Mata Air itu gimana ceritanya Mas? Lu kan belum cerita ke gua tuh. Ya. Mata Air, oke. Mata Air tuh waktu itu pas lagi kuliah di IMI, ada dosen gua Mas Denny AJD. Wah. Apa tuh? Panjangan. Aku jago drama. Emang jago Mas, lo jago Mas. Jago. Terus dia bilang ke gua kan, saat itu dia udah jadi drummernya opera. Oh ya, opera tuh Voodoo, terus ganti nama gitu kan, jadi opera. Dia drummernya. Mata Air ini satu manajemen sama opera. Oh, oke. Iya, satu manajemen. Terus dia bilang, "Ian, ada yang nyari drummer tuh," kata dia gitu. Ada yang cari drummer buat band-bandnya sih udah siap, udah tinggal rilis. Tapi drummernya cabut, drummernya keluar. Mau nggak lo? Boleh sih Mas, boleh coba-coba gitu. Ya udah ikutan audisi. Kan waktu itu lagi zaman masih main kafe gitu kan, jadi lagunya gue dengerin doang gitu kan, nggak gue kulik-kulik serius gitu. Ya udah pas audisi hancur, jelek gitu. Ya udah akhirnya kayak wah gue juga nggak enak, gue juga ngerasa anjir jelek banget sih, nggak hafal bagan gitu kan. Akhirnya ya udah deh, nggak ada kabar, nggak jadi lah gitu. Terus gue pas selesai audisi itu tuh gue ada band juga waktu itu di IMI, band hip metal gitulah tahun-tahun itu kan gitu ya, sama sama Arif, sama Adrian, sama Osman juga ya. Sempet bantuin Osman, pemain bassnya tuh siapa ya namanya gue lupa. Steve, ya anak ini juga. Ikutlah kita Asian Beat. Ikut Asian Beat sampai final Indonesia, bandnya kalah tapi dapat bass vokal sama bass drum. Iya. Gila. Padahal bawahnya lagu bukan. Iya, kalau kalian di depan laptop nih bekas bass drum. Bekas lagi. Oh, itu pialanya. Gila. Oh iya bener ya. Bass drum Asian Beat loh ini. Enggak macam-macam loh festivalnya loh. Asik. Ya, nah, terus lo menang tuh. Dapat bass drum. Dapat bass drum itu. Ya udah. Terus pas udah kan setelah selesai festival itu si Mas Denny ketemu lagi nih sama anak-anak Mata Air yang tadi. Dia bilang, Rian the best drum lo, dibilangin gitu. Rian the best drum tuh festival, kata dia. Terus pada, cobain lagi aja, kata dia. Mungkin kemarin nggak ngulik. Terus dia bilang deh, Ian tuh mau cobain lagi nggak Mata Air tuh anak-anak, mau kalau lo minat. Oke Mas, oke. Akhirnya tuh gue ngulik tuh. Lo akhirnya ngulik serius ya. Gue ngulik serius. Latihan di studionya Hari Budiman tuh dulu di Cempaka Putih. Sempet jadi studionya Bang Pai. Sempet jadi Palu di situ. Terus audisi di situ. Yang main gitar ada gitaris tambahan nih. Gitarisnya kan ada 2, terus ada gitaris tambahan lagi, Yul Fai. Oh, panggilannya mungkin tahu yang angkatan-angkatan itu ya. Iya, gitarisnya Nyuk lah dulu. Wah, itu jago banget tuh orang. Wah, anjir ada jago ini banget nih. Tapi gue udah sering lihat dia waktu zaman reguler di stadium gitu. Dia ada band blues gitu. Di situ gue tahu dia jago tuh karena gue lihat dia di situ. Iya. Wih, ternyata
circle-nya itu Itu juga aja. gitu. Ya udah akhirnya latihan, bawain lagunya mereka, terus ngejam lagu-lagu cover gitu. Suka. Terima lah tuh Gitu. akhirnya Jadi personil tetap ya? personil tetap Keren. Mata Air. Nah, Vokalisnya tuh ini si Siapa vokalisnya? Lobo. Lobo. Oh iya, mungkin yang angkatan gua tahu tuh. Iya. Lobo pas solo ya. Pas solo meledak. Iya, keren. Nah, teman-teman yang penasaran kayak gimana penampakan Mas Rian 10 tahun lalu, 18 tahun lalu. Bisa lihat di YouTube, ada di YouTube ya, Mata Air. Apa Mata Air. singlenya judulnya? Ku nanti kau malam ini. Ku nanti kau malam ini. Wah. Tapi ya zaman itu kan ya itu tadi emang pengennya jadi anak band ya, Mas. Iya. Terus transisi akhirnya lu bisa menjadi pemain sequencer. Kan di depan tadi lu udah sempat cerita lah Iya. ketertarikan lu akan Sequence, sekuen iya. gitu-gitu. Cuman transisinya saat lu dari drummer ke main sequencer tuh pas kapan dan gimana? Oke, sempet waktu itu udah nggak main cafe nih. Session juga terakhir gua session tuh sama Anji waktu itu. Anji udah sendiri kan? Anji solo gitu. Sampai akhirnya tuh sempet jobless tuh session. Sempet. Oh itu gue juga udah band gua berikutnya tuh ada Cosmic namanya udah rekaman terus ya udah gitu gagal lah. Album pertama itu gagal. Ya udah akhirnya mutusin, gue mesti kerja nih. Akhirnya gue sempet jadi operator di Brotherland. Oh, lu Mas sempet Moko, ya? iya. Oh, iya, Mas Moko tuh. Sempet di situ di Tanah Abang situ kan di City Walk ya. Ya, Apartemen situ kan ya. ya, apartemen City Walk. Sempet ngoperator di situ. Terus akhirnya ketemu lagi sama Mas Hari Budiman, produser gue yang tadi itu ya, produser Elemen. Ya udah, tapi dia udah pindah. Oh, oke. Udah pindah di Permata Hijau waktu itu. Oke. Saat itu ya udah gue ke situ, terus dia bilang gue lagi ngerjain project ini nih kayak vokal grup gitu katanya dia gitu. Udah ada singlenya Mas, udah keluar nih single pertamanya, terus lumayan meledak gitu, udah dapet iklan gitu. Oh siapa Mas? GAC namanya. Oh, oke. Ya, Gamal Audrey Cantika. Iya. Masih SMA tuh. Oh, pas ke studio gitu masih Audrey masih pakai baju SMA gitu. Ya udah akhirnya, nah di saat itu gue lagi seneng banget kerja di studio tuh, bantuin dia. Jadi Mas Hari itu mentor gue lah dalam production gitu, produksi musik gitu. Terus bantuin dia ngerjain album pertama GAC. Ada satu lagu yang gue kerjain sendiri, ada yang co-produce sama dia gitu. Ya udah akhirnya pas GAC udah mulai manggung, Gamal bilang nih, nanya ke gue kan sering ketemu ngobrol-ngobrol, Yan kata dia, sound. Oh ini by the way GAC dulu kalau manggung masih pakai kahon. Oh masih pakai belum full band ya? Belum. Si Juno yang main, Juno percussion, terus Christian Dharma kalau nggak salah gitu sama Made gitu. Cuman kan pakai kahon, musiknya GAC gitu kayak. Terus Gamal anaknya saat itu elektro banget. Wih gila. Itu zaman kahon lagi naik-naiknya tuh ya. Iya, zaman band cafe itu udah hilang, terus muncul lagi akustikan itu kan. Ya udah Gamal bilang ke gue, Yan bisa nggak sih sound rekaman kata dia dikeluarin pas manggung gitu. Oh bisa, gue bilang gitu kan. Bisa banget gue bilang gitu. Lo pakai ini aja sequencer, gue bilang gitu. Apaan tuh? Ya pakai intinya kayak custom backing track gitu di play, terus lu main di atas si track itu gitu. Oh gimana caranya? Pakai klik lah, pakai apa segala macam gitu. Lu ada nggak? Lu mau nggak kata dia gitu kan? Nah saat itu gue belum pengen
banget gitu, karena gue lagi baru masuk studio, lagi seneng-senengnya gitu. Terus productionnya Mas Hari tuh lagi banjir lah waktu itu, lagi banyak ngerjain macam-macam. Terus gue bilang, tapi gue punya teman Mal, gue bilang gitu. Gue punya teman yang bisa, dia DJ, dia pasti mau nih. Oh iya boleh deh, boleh. Gue kenalin lah sama namanya DJ Iman. Sekarang main sama Semi. Iya tahu. Sekarang main sama Semi, yaitu DJ hip hop kan dulu bandnya apa ya? Human sama Takaida. Iya, Takaida. Ex-nya Drive. Iya. Udah akhirnya dia masuk lah tuh ke situ, gue kenalin. Terus saat itu pas bareng dengan itu tuh Tangga juga lagi cari pemain sequencer. Tangga ngerubah konsep ya. Dari yang bandnya Koko terus apa gitu-gitu terus dia ngubah konsep pakai pemain sequencer, pakai DJ gitu. Ya udah akhirnya sekalian lah tuh Iman, Tangga dan GAC. Dua itu. Terus dua-duanya jobnya banyak. Iya benar-benar. Sampai akhirnya Iman bilang, GAC kamu aja deh Wak, kata dia gitu. Sempet dia nggak bisa, terus gue gantiin kan. Gue gantiin waktu itu pertama kali main sama GAC di Bandung kok nggak salah. Main di Bandung dengan peralatan ala kadarnya aja gitu ya. Gue inget gue bawa laptop. Gue bawa laptop, sound card MacBook Pro, sound card gue M-Audio waktu itu. 410 lah kalau nggak salah deh. Udah gede juga ya, channelnya banyak ya? 8 ya? 8 ya? Iya, 8. Terus controllernya waktu itu belum ada, tapi gue punya iPad. Jadi gue main pad tuh pakai iPad gitu ya. Ya udah jadi kayak gitu. Tekno banget lo ya zaman itu ya. Udah emang sangat doyan sih. Emang doyan. Iya, gitu emang doyan waktu itu. Fetisnya di situ tuh. Ya udah. Akhirnya setelah main dari situ si Iman bilang, wah GAC lu aja deh kata dia gitu. Kayaknya Tangga juga inilah tabrakan mulu sama Tangga gitu-gitu. Oh ya udah, terserah gitu. Akhirnya ya udah mulai tuh. Itu pertama kali gue jadi pemain sequencer tuh. Oke. Bukan nyambi. Iya. Nggak sambil main drum. Jadi benar-benar di depan main sequencer gitu. Oke. Tapi itu masih pakai kahon? Udah ngeband? Udah ngeband. Begitu Gamal formatnya yang pengen pakai sequenceran, itu bandnya udah Rio Ali. Udah Bani. Iya. Udah Ade, Averi itu. Iya. Tapi nggak pakai keyboard ya, Pak? Atau udah nggak pakai? Dulu sempat pakai keyboard nggak ya? Enggak kayaknya. Enggak. Keyboard baru belakangan terakhir. Iya. Nggak pakai keyboard. Oke, semua di sequencer. GAC lagi tuh musiknya. Wah itu selama karir gue main sequencer GAC tuh itu tuh tracknya paling banyak. Iya. Tapi dari awal berarti sampai terakhir kemarin ya? Lu berarti berapa tahun tuh total? Berapa tahun ya sama anak-anak itu? 2000 berapa ya? Terakhir 2019 ya? 20? Pokoknya 3 album. 3 album ya? Iya. Gila, pokoknya lama banget pokoknya lu. Lama. Dari bandnya gonta-ganti ya? Dari personilnya masih SMA gitu. Iya, masih SMA sampai udah sampai sekarang. Gila, berarti step pertama lu tuh main sequencer tuh udah GAC ya? Sama GAC. Nah, habis itu selanjutnya akhirnya mengalir aja. Pas habis dari GAC kan sering main sama Rio tuh, ketemu Rio, sampai tiba-tiba malam-malam nih dia nelpon jam berapa tuh? Jam 2 ada kali. Tapi kebetulan emang lagi nggak di mute gitu kali ya, handphone bunyi, kebangun kan, wih gila ngapain telepon malam? Mas minta setup sequencer lu dong kata dia. Buset malam-malam, sekarang dong kata dia, kirimin ya foto kata dia gitu. Ya udah gue foto, kirim. Nggak taunya buat Andin. Saat itu Andin yang megang sequencer tuh kan Ryan. Terus sempat Mas Dandi. Iya, nyambi. Terus kadang kalau misalnya ada trouble kan kalau sambil main kan kita nggak bisa. Iya, nggak bisa di apa-apain lagi ya. Udah pasrah mati gitu kan. Solusi terakhir. Iya, mati udah. Si Dompas pengen ya udah deh pakai
pemain sequencer aja deh gitu. Nah saat itu emang drummernya Andin Rio ngerekomendasiin gua. Udah ketemulah tuh sama Dompas gitu. Oh iya, padahal ya gue tuh udah sempet kenalan sama dia, cuman udah lama banget kan, dia udah lupa gitu. Ketemulah kita di Cipete sama istrinya juga waktu itu sama Rini. Di pas Andin lagi sesi rekaman vokal di Backbeat waktu itu, masih di Cipete. Iya. Ya udah ngobrol, dia nanya-nanya setup lu gimana, apa aja yang bisa dilakuin pemain sequencer, bedanya sama nyambi pemain instrumen lain gitu. Ya bedanya gue bilang mungkin kalau lebih bebas aja, nggak play along gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lu pengen, Yan balik ke verse 1 lagi dong, bisa gitu. Terus balik misalkan rapnya diputar-putar gitu, misalkan gitu, closing gantung. Closing gantung. Nah, itu istilah kita closing gantung. Closing gantung udah tinggal gitu. Itu bisa lah. Oh gitu. Ya akhirnya dia tertarik lah kan. Akhirnya udah tuh gue main sama Andin. Main sama Andin, kenalan sama manajernya saat itu Mas Dovi. Oh ya Mas Dovi. Iya. Nah Mas Dovi tuh bilang, lu udah ini aja kata dia. Saat itu kan gue masih main, sempet masih suka bantuin Anji lah. Kalau misalnya ada gig itu masih bantuin Anji gitu. Masih kayak misalkan Andin ada gig, sempet tuh waktu itu gue tabrakan main sama Anji. Lu main sama Anji main apa kata Mas Dovi gitu, main drum gitu. Main drum gitu, emang gue drummer gue bilang gitu kan. Lu main ini aja kata dia gitu. Nggak ada lagi yang main kayak gini kata dia. Cuman lu Rifka waktu itu Bima belum tuh. Bima mungkin udah main, cuman belum muncul gitu, belum beredar gitu. Cuman lu sama Rifka kata dia gitu. Wah, gitu ya gue bilang gitu. Ya udah akhirnya tuh di situ tuh gue mutusin, oh iya. Dan emang bener, emang rezeki lebih baik di situ gue. Jadi kecemplung dan ternyata emang rezekinya di situ gitu lah gitu. Tapi itu berat nggak Mas? Maksudnya kan kayak berarti lo harus meninggalkan drummer lah dalam tanda kutip. Image-nya kan lo harus, bukan berarti lo nggak main drum kan. Terus image-nya gitu, waktu itu lo berpikir lama nggak atau kayaknya iya deh. Nah, kalau image malah gue nggak kepikiran karena kayak gue tuh tertarik banget kayak waktu itu ngelihat kayak The Titans ada satu orang yang megang groove box gitu. Seru juga ya di atas panggung gitu, bukan megang instrumen gitu. Terus kayak misalkan kayak gue suka Prodigy tuh, gue lihat DJ Liam tuh di depannya ada laptop gitu, alat-alat. Keren aja gitu menurut gue. Nah dari situ tuh gue jadi emang kayak bukan DJ tapi kayak programmer gitu. Jadi kayak emang ada tempatnya lah gitu. Terus gue suka band-band elektronik gitu kan. Kayak apa sih, Telepon Tel Aviv gitu. Kayak di depan tuh ada laptop kayak Nine Inch Nails kayak seru gitu. Dan itu sesuatu yang baru kan zaman itu ya. Iya. Dan jadi gue suka akhirnya emang gue suka di situ gitu. Padahal dulu di IMI gue anjir kelas sequencing, kelas musik production tuh gue bolos mulu. Karena gue nggak ngerti tuh cakewalk dulu. Cakewalk kayak sonar. Yang ngajar Mas Awan tuh, Mas Awan Bas. Gue dulu kayak emang di situ gue mikir emang sesuatu tuh kalau kita nggak suka, kita nggak niat pengen pelajarin, pasti berat. Iya benar. Di saat gue punya ketertarikan sendiri buat belajar, malah lebih gampang gitu, malah lebih gampang. Iya. Benar. Nah itu bisa jadi masukan buat teman-teman. Yang penting suka dulu dan mencintai dulu ya. Benar. Keren banget nih. Mas silakan. Nah ini mungkin yang masih tricky ataupun mungkin masih awam di banyak orang ya, kayak pemain sequencer ngapain sih di panggung kayak cuma joget-joget kayak play doang nih kali gitu ya, seperti yang lo bilang tadi kan. Nah kalau misalnya step-stepnya nih Mas, misalnya ada project nih, misalnya gue ajakin lo nih, Mas tanggal sini kosong nggak gitu. Biasa step-step pemain sequencer apa aja sih job desk-nya dari awal ditawarin pekerjaan gitu misalnya. Job pertama nih ya. Job pertama. Ini perlu digaris bawahin juga nih. Kalau job pertama jangan ditolak. Kalau ditolak gak jadi ntar. Iya benar-benar.
Ya udah, misalnya job pertama belum punya atau ini band baru atau katakanlah band yang baru pengen pakai sequencing gitu. Ya, yang pasti gue minta datanya gitu, gue datanya, terus gue bikinin sistemnya, gue siapin sessionnya gitu, dan biasanya gue nanya kebutuhannya apa gitu, lu pengen apa aja gitu, lu pengen berapa channel kayak gitu. Oh, makanya channel lu banyak ya. Iya. Jadi orang bisa request bebas ya. Iya. Bukan gue punya segini doang enggak ya? Enggak. Tapi awalnya juga dikit. Terus kan akhirnya kan berkembang kan. Kayak kalau standarnya tuh biasanya orang 6 channel, biasanya kan musik tuh biasanya kayak semua yang bernada gitu, scene segala macam gitu. Terus beat, loop gitu-gitu kan. Terus backing vokal. Ada lagi yang beda, Sanip nih. Sanip dia beda lagi nih. Dia pengen kan dia kalau produce musik kan banyak ornamen yang gerak tuh, scene-scene yang kayak arpeggiator gitu-gitu. Dia pengen tuh dipisahin. Dipisahin yang gerak tuh dipisahin track sendiri gitu-gitu. Jadi emang tergantung request. Kebutuhan si orangnya itu. Ada satu penyanyi senior nih, woy, yang pengen vokalnya ada di sequencer. Jadi vokalnya ada di situ buat backup, buat backup. Iya, jadi gitu macam-macam. Jadi kadang kayak GAC dulu juga kan requestnya beda-beda. Dia pengen ada pre-count tapi nggak selalu ada gitu, nggak harus pengen ada klik, nggak selalu ada bunyinya buat di mereka. Jadi kayak gitu. Jadi ya tadi kalau ngejawab pertanyaan lu emang tergantung request lu sebenarnya. Berarti maksudnya yang ribetnya berarti kan pre-pro-nya ya sebelum di panggung yang kelihatan itu. Maka di panggung itu tuh udah seneng-seneng aja kalau menurut gue ya, kecuali projectnya Mas Dandi ya. Itu deg-degan tuh Mas Dandi tuh. Kalau dia kan kalau bikin musik kan wah gitu. Wah banget bener, wah gitu. Jadi kayak naik turun temponya segala macam tuh gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalau nggak dapat MIDI time code-nya tuh, bingung kan si project lu nggak bisa nge-grid tuh, ya kan. Makanya gue kalau Mas Dandi selalu minta, Mas bikinin MIDI buat tempo dong gitu. Jadi kalau nggak tuh misalkan kan kadang orang kalau zaman dulu gue ngelihat pakai sequencing tuh tempo masternya 120, dia pakai klik audio tuh di situ. Klik audio. Ya, kalau play long nggak masalah itu ya kan. Kalau pakai Cubase, pakai pakai Pro bisa itu. Iya. Tapi kalau lu mau main sequencing main sequencer yang bebas yang bolak-balik, yang muter itu nggak bisa tuh kayak gitu. Harus nge-grid kan, harus temponya harus sesuai sama projectnya gitu. Soalnya pas di saat lu mau loncat ke yang lain, kalau nggak grid susah kalau pakai Ableton. Nggak nyambung nggak nyambung, hancur, berantakan. Jadi itu tuh kalau teman-teman makanya bingung pemain sequencer ngapain di panggung. Mungkin yang terlihat di panggung udah hasil kerja keras sebelum-sebelumnya kan. Makanya tuh Ray ada pemain sequencer juga. Dia nggak mau tuh ngasih session orang. Misalkan lu pemain sequencer, terus lu nggak bisa, terus gue gantiin kan main sama siapa lagi tuh, misalkan main sama Afgan gitu. Ini session gue gitu, lu yang ngasih ke gue ya. Tapi di saat orang lain mau minta session lu itu, dia nggak mau tuh ngasih. Dia nggak mau, lu minta dulu deh ke lo deh, lu ngomong dulu. Iya, karena dia yang bikin. Ngerti. Dan karena bikin session tuh ya kalau temponya itu aja sih gampang lah kan bikin gitu. Tapi kalau misalnya sessionnya ini complicated gitu, emang PR juga ngerjainnya gitu. Makanya dia nggak mau tuh ngasih session. Ya menurut gua ya benar juga sih gitu. Karena itu kan lu yang bikin kan. Dan itu juga terjadi waktu gue gantiin Mas Rifka di Isyana tuh. Saat itu gue bilang, gue lagi latihan, dia lagi latihan di AB. Terus gue nggak bisa kirim harddisk gue ketinggalan. Terus dia bilang, gue Mas ini aja deh,
taruh di komputernya HB, Oh, benar. copy-in gitu. Terus dia bilang, Ian sorry, ini kan sensitif ya, kata dia, Oh, data iya, gini, iya. kata dia gitu. Sensitif ya, bukan gua nggak mau, nanti aja setelah lo latihan lo kirim hard disk gitu. Iya sih, menurut gue emang, Iya, iya. ya emang lumayan sensitif tuh session. Iya sih, benar-benar. Cuman, kenapa? cuman kalau misalnya lo gantiin dan yang gantiin, yang minta gantiin itu emang pemain sequencernya, ya lo emang harus punya sessionnya dia. Iya, iya, iya. Karena kalau enggak ribet lagi gitu. Iya, iya. Ribet lagi karena kan dia pasti udah ada ini, lo nanti Kebiasaan-kebiasaan. iya, lo loncat habis ini sini ya gitu. Iya, iya, Lo kalau sama Bima tuh udah kayak, Mas ntar ntar video call deh gitu, Iya, tektokannya gitu. Iya. Jadi emang udah workflow-nya udah sama gitu. Iya, Jadi emang udah saling ngerti lah gitu. Iya, iya. Ya benar-benar. Jadi memainkan ibaratnya kebiasaan yang sama. Beda-beda loh. Mas Rifka caranya beda. Lo Oh, tau iya. nggak Mas Rifka tuh main sequencernya gimana? Yang gue tahu dia pakai beberapa Ableton gitu kan. 2 Ableton, Iya. satu lagu, Satu project, satu session. ya. Iya. Kalau Iya, gua yang dan Ya, gua juga teman-teman yang gitu. lain kan Satu aja. satu session, Isi berapa lagunya lagu? banyak. Iya. Mas Rifka enggak. Iya, iya benar. Karena dia bilang kalau sama Bung, kalau gua taruh semua lagu di situ, kata dia, wah repot karena banyak banget dan dia sukanya gonta-ganti Gonta-ganti, gitu-gitu. Akhirnya gua baru tahu tuh dari Bima, wah gila main 2 Ableton gitu. Iya. Jadi Ableton waktu itu Ableton berapa ya? 8 8 sama 9. kayaknya. Iya. Jadi itu nggak boleh tuh nge-save di 9 tuh, nggak kebuka Oh, di iya, 8. bukan 8. Iya, Iya, benar-benar. jadi kalau mau ngubah-ngubah, lo harus save di 8. Di 8. Jadi 9 cuma buat buka Iya, aja. iya, benar. Ya udah. Gila sih. Terus kan sama Isyana juga kan, Oh, iya, Mas iya, Rifka. iya. Nah, yang bikin session jadi satu session itu Bima. Oh, Session Isyana. Oh, Mas Itu Rifa enggak ya? Mas Bima. Rifa tetap 89 itu Tetap ya? 89 Oh, tuh. gitu. Yang ngegabungin sessionnya Iya. itu Bima tuh. Akhirnya itu yang dipakai sama lu sama Iya, Marcel. Marcel. pernah ya? Oh gitu. Ya gue juga pertama kali main session kan, main sequencer kan gantiin Bima tuh Harana. Iya. Jadi gue Harana. terima data dia terus gue liat Job pertama gue dia- yang enggak yang Iya. Harana tuh harusnya pertama beliau nih, cuman lo nggak bisa ya job pertama nggak masalah bisa, ya. iya. Iya, akhirnya lu minta gantiin Bima ya. Akhirnya minta ganti Iya. Bima. Rezeki ya Bima itu. Iya, benar. Ya, pokoknya gitu juga jadi lihat, oh ini satu session isinya banyak lagu. Waktu Iya. itu belum terlalu banyak lah lagunya. Iya, Harana kan. iya. Jadi kayak oh gini, gue pikir gitu doang. Oh, lu pertama kali sequencer tuh Kang Arman. sessionnya Arana? Harana. Oh iya. Cuman karena gua waktu itu mindsetnya pengen tetap jadi keyboardist, Iya, jadi gua iya. tetap rider sama Ari, gua Iya. bisa riders RD gak? Iya. Oh boleh bang, kata ya udah. Sambil Jadi gua tetap main. RD sambil, ya jadi kalau Kang Arman suka. Iya, Ari kan gua nggak bilang, play doang iya. kan. Ini, gitu. seru, Terus gua kadang ini. gua refleks lah kan, kalau udah berhenti lagu dia ngomong, ya gua refleks main aja gitu. Iya. Gitu awalnya. Gitu karena gua oh gini. Cuman akhirnya gua baru tahu juga gara-gara Mas Rifka itu kan bilang 2 session. Oh ada juga sistem gini. Gua pikir Ada. semua sama tuh. Enggak, ya dia, Iya, beda-beda dia ya. gitu tuh Mas Rifka. Makanya gue paling deg-degan sebenarnya kalau gantiin dia. Ya benar. Nah, kayak wah karena workflow-nya beda gitu. Iya, ya workflow beda ya. Hmm. Tapi berarti kan di pre-pro tadi, berarti lu tanda kutip mixing juga kan? Berarti mixing, balancing. Iya, balancing lagu ke lagu tuh. Lagu-lagu, iya. Pertama gua balancing di sini pasti di studio. Studio. Gue balancing sebalance mungkin, terus dibawa latihan. Nah, karena kan tiap lagu tuh pasti beda-beda tuh dinamiknya. Iya. Pasti di saat misalkan lu samain ternyata volume yang ini terlalu gede Agak buat gede. lagunya, mainnya agak slow gitu. Akhirnya tuh di situ gue balance lagi Balance di lagi studio. studio. Oh, Iya. oke. Iya, Tapi iya. basicnya di sini. Iya. Balance. Terus di studio pas latihan balance lagi. Keren. Itu yang Gitu. kalian harus tahu bahwa jadi pemain sequencer tuh nggak gampang. Karena kan banyak orang, gue pengen main sequencer aja deh gampang. Gitu kan mikirnya. Iya. Tinggal main doang. Tapi nggak tahu tuh pre-pro-nya justru yang repot. Iya. Hari H tuh udah ya tinggal joget-joget. Iya. Ini Wah, ya. gue ada job ajaib loh main Apa? sequencer tuh. Gimana? Jadi Nikita waktu itu Hmm. nelpon malam-malam Nikita Dompas. Lu punya alat ini nggak kata dia?
2 laptop gitu, terus 2 sound card. Waktu itu belum ada Play Audio. Oh, masih Moto. Play Audio pun belum ada waktu itu. Oh, barangnya belum ada. Barangnya belum Oh, ada. itu Belum ada di sini Iya, atau gua nggak tahu ya. Waktu itu belum ada. Terus ada ini nggak buat 2 setup gitu-gitu? Ada nih. Ada, gue bilang gitu. Buat main di mana kata dia? Di Blue Note Jepang kata dia gitu. Wih, sama siapa? Jacob Collier. Oh iya, Jacob Collier ya. Jadi orang Jepang nyebutnya tuh bukan sequencer player atau sequencer gitu. Dia nyebutnya tuh apa sih? Gua lupa. Afiliator. Wah. Aja bisa gitu loh. Apa ya? Aduh lupa gue nih apa ya nih komen nih di bawah nih. Komen di bawah. Ada tuh ya pokoknya sebutannya apa lah. Iya, bukan main sequencer gitu. Ya udah, terus ada semua alatnya, gue siap berangkat. Cuman saat itu tuh gue udah mau liburan sama anak istri gue di udah jauh-jauh hari, udah pesen tiket, udah pesen hotel gitu. Luar negeri lagi? Enggak, di Batu sini, Malang. Bagus loh Batu. Iya bagus banget. Cintailah sampai Indonesia. Zoo-nya musimnya bagus Iya, keren. Ya udah akhirnya nggak jadi tuh. Itu tuh gara-gara itu tuh. Gara-gara itu. Ya karena apa ya? Ya nggak mungkin gitu, karena udah kepesan semua aja gitu, udah kepesan semua, udah jauh-jauh hari, gue kasihan juga sama anak-anak. Dadakan banget berarti si Job. Dadakan, malam-malam nelponnya. Itu tahun berapa berarti Mas? Tahun berapa ya itu? 2017 mungkin ya, 2018, 2017. Oh, itu Jacob Collier baru-baru tuh. Gila. Keren, dari kejadian ini kita bisa belajar. Cintailah keluargamu dulu video. Mantap. Family first nih. Family first. Keren. Mas, selama karir lu di dunia persequenceran, cerita terlucu atau termemorable di panggung gitu, atau mungkin sebelum atau di latihan, kayak gimana aja deh. Main sama Andin. Di Bandung mainnya. Oke. Tapi sebelum itu mainnya di Plaza Senayan di Jakarta. Andin waktu itu baru pulang dari Jepang. Pas kita udah mau, jadi ya udah nggak latihan lah ya, kan udah sering main gitu. Andin dari Jepang landing langsung ke situ main gitu. Suaranya hilang. Abis suaranya. Batuk, mungkin kecapean kan, terus sama ini kita, guys, chordnya turun ya kata dia. Turun 2 semitone ya gitu. Iya, 1 semitone apa 2 semitone gitu. Nah, di Ableton bisa ya, gampang. Benar. Ya udah, akhirnya turunin semua tuh. Turunin semua dan ya udah main lah hari itu aman. Main, besoknya kita manggung di Jazz apa ya di Bandung tuh. Yang di kampus gitu, Jazz apa ya? Bukan Papandayan Jazz. Aduh, atau ya udah itu kan main di situ lah, main di situ terus ya udah balikin lagi kan, udah gua save as, udah balik lagi kan. Cuman ternyata kan ada satu lagu yang Kasih Putih tuh yang sudah dibawain Andin, itu kan tadinya temponya kan nggak jelas lah gitu. Sampai akhirnya gue warp gitu kan, gue warp segala macam udah. Nah itu nggak gue consolidate. Kalau nuruninnya tuh kemarin gue semua kontrol A gitu, komen A, terus langsung gue turunin semua kan gitu. Nah pas naikinnya ada yang nggak keselek satu bagian tuh string. Jadi pas interlude stringnya beda nada dasar tuh. Iya benar-benar. Woi langsung kayak gitu kan. Nah kalau gue kan setup gue selalu pakai fader tuh. Buat hal-hal yang kayak gitu. Nah kayak gitu gimana berarti? Lu turunin? Gue turunin, gitu langsung kan. Terus kalau di Ableton kan ada cue yang cuman kita bisa sendiri dengar kan gitu. Cuman kita kalau kita play kita doang yang dengar, yang lain enggak. Ya udah akhirnya kejar lagi di situ. Keren. Iya. Enaknya itu kalau dimainin dipegang sama orang sendiri. Iya benar. Kalau gua pasti udah nggak mungkin tuh. Bingung masih kan. Pasti matiin. Iya matiin udah.
Keren. Tapi itu deg-degan juga ya. Nah, nggak bisa ngeles kan? Iya benar. Lu kalau salah sequencing itu nggak bisa ngeles Iya, kan? benar. Kalau misalnya drum masih bisa iyalah. apa gitu. Bass masih Iya. kalau salah pencet sequencer, walaupun mungkin pencet lu bilang lu spacebar doang, lu Iya. kalau spacebar salah, Iya benar. Salah masuk juga. salah masuk. Nggak di one Aduh. juga. Iya nggak di one, aduh itu PR. Iya benar-benar. Tapi itu lu berarti udah ini ya, maksudnya kayak udah ketaker lah. Kira-kira kemungkinan ininya apa Iya, aja, iya. cara menanggulinya, plan Iya. B-nya apa Iya, gitu. Iya. Udah biasa ya. Iya, jadi ya udah. Terus gue tuh kayak karena gue suka programming gitu, gue suka banget tuh bikin beat, terus ngulik-ngulik yang elektronik gitu. Jadi emang kadang gue main tuh ada yang gue efek-efek, gue iya. iseng. Ternyata kliennya suka Iya. gitu, si artisnya suka. Iya. Oh ya udah gituin aja ya gitu. Jadi emang gue yang gak gabut-gabut amat lah Iya. gitu, masih ada yang bisa gue kerjain, main pad gitu-gitu. Iya, benar. Keren. Ya udah. Nah itu tuh yang maksudnya teman-teman juga harus tahu kalau pensi konser itu nggak cuman play doang, ada Iya. hal-hal lainnya. Prosesnya sih lebih ke nyiapinnya Nyiapin, itu iya, tuh ya, mau ya. ke situ ya. Lebih ke itunya tuh. Kan Iya. kadang kayak misalkan lu manggung songlistnya kan beda-beda tuh urutannya gitu. Iya, iya. Ya kan nggak mungkin lu pindahin. Iya. ya kan? Iya, Pasti iya. harus lu marking Marking aja, lu aja, ya. mapping ya, lu marking aja sesuai yang lo songlist Songlist itu. aja ya, benar-benar. Keren. Nah sama ada satu kejadian waktu itu gue sempat lihat di Instagram, lu solo. Pemain sequencer yang solo seumur-umur penglihatan gue nih. Cuman desa doang nih. Itu gimana ceritanya? Terus lu solonya tuh apa sih Mas kalau sequencer? Solo kalau dulu di GAC waktu itu masih zaman dubstep gitu kan. Oh ya. Ya, terus lagu GAC itu lagu terakhir dulu selalu bawain zaman album pertama tuh Jangan Parkir. Ah. Jangan Parkir gitu. Jadi ada solo-solonya tuh. Ya udah akhirnya Kan nggak mungkin lu nggak solo dong. iya Kan semua gitu. solo nih. Semua bandnya juga cuma berempat, nggak ada Iya. pemain keyboard gitu. Ya udah akhirnya gue bikin solo kayak scene growl dubstep gitulah. Oh, oke. Terus gua Langsung sampel di sini. Ini udah pakai push nih. Enggak, waktu itu masih pakai MPC gitu. Oh, MPC, ya. biasa gitu. Ya udah gue sampel di situ, terus gue pencet-pencet gitu, gue efek gitu. Keren. Starter di potong-potong gitu. Jadi kayak wow, kayak gitu. Keren. Tuh bisa solo juga, jangan khawatir. Bisa dong. Atau Tapi solo baru- metronom. Lu buka metronom ya. Nggak ke depan. Mendidik ya. Enggak, jadi kayak tok tok tok. Oke, semua tangannya. Iya. Tok, tok. Ikutin metronom udah itu beres. Iya. Terus apa sama Andin Sama juga Andin waktu tuh yang itu. gue liat yang sama Iya, Andin. sama Andin di JGTC tuh solo-soloan juga itu. Wah, gue bingung juga tuh. Nggak mungkin Andin dubstep Iya, kan, benar gitu. beda genre ya. Iya, akhirnya gue solo waktu itu gue chop
vokalnya akapelanya Daft Punk gitu. Ah. Yang stronger, faster gitu. Ya udah gue main-mainin di situ. Gue mainin satu-satu terus gue set gue chop lagi yang pencet sekali terus dia kayak jalan 8 bar. Ya, terus gue main beat gitu. Di jalan gue mainin gitu. Simpel sih sebenarnya. Cuman kedengarannya wih seru gitu. Terus simpel banget. Tapi berarti lu udah siapin itu sebenarnya. Gue udah siapin itu. Pas Andin bilang pas latihan solo dong. Wah. Mikir Apa nih ya udah gitu gue kasih itu. Keren tuh. Jadi main sequencer nggak cuman play doang ya. Bisa, iya. Solo juga bisa. Bisa kalau mau. Keren. Tapi baru lu kayaknya yang gue liat ya maksudnya. Ya Mas Rif kan jarang gitu. Iya. Karena sebenarnya itu karena anak-anaknya ini aja ya udah solo. Sebenarnya ngerjain ya. Cuman karena emang mereka tuh menurut gue udah memposisikan sequencer itu ya instrumen mungkin kali kan. Jadi ya udah gitu coba. Kalau si teman gue yang DJ Iman tadi yang sama Semi, dia emang basicnya DJ hip hop. Kalau manggung pun dia pasti pakai turntable. Dia solonya pasti udah jelas scratch. Iya, udah. Nah, yang enggak pakai scratch nih gimana gitu, ya kan? Keren. Sudah solo ya. Akhirnya pet itu bermain tuh ya. Iya. Keren. Ini keren banget nih karena ini bisa menjadi masukan buat teman-teman dan bener di surrounding gua ya pemain sequencer baru Ray sama lu nih jadinya. Oh iya. Belum ada lagi kan karena coba sebutin ada lebih dari 5 orang nggak? Lu, Mas Rifka, Ray, Marcel, Bima, Jeff. Oh ya sekarang ada Jeff juga udah lama ya sebenarnya. Udah lama Jeff terus. Yang gua kenal itu 6 orang itu. Oh sekarang ada si Joska nih sering gantiin Ray ini. Oke. Ada. Dia main keyboard sebenarnya juga, main keyboard cuman kayaknya kayak lo gitu. Jadi dia waktu itu gue udah gak ada keyboard nih, Deng. Emang kayak udah pindah haluan bener-bener as a sequencer player gitu, masih baru. Tapi baru gitu deh. Lu bayangin aja, Deng, 6 orang. Band berapa banyak, Deng, di makanya. Jakarta ini gitu. Iya, benar-benar. Makanya tuh berlimpah tuh. Iya sih. Makanya jobnya banyak. Ya sampai nyangkut-nyangkut ke gua lah ibaratnya. Yang bukan main sequencer nyangkut juga kena gara-gara gitu. Sesedikit itu ya. Iya. Wah, gua bisa main gila sama penyanyi-penyanyi legend idola gua gitu. Iya, kayak Mbak Titi, Teo Ocha, wah, Teresa. Ya. Iya, nggak kebayang tuh. Benar gila ini. Jadi ini bisa jadi salah satu jenjang karir juga, salah satu instrumen ya jatuhnya, instrumen player ya. Iya, benar, instrumen player. Nah, terus lu sering ini enggak? Maksudnya kalau menurut gua kan sequencer juga lumayan kayak dari satu show itu kan instrumen yang dikeluarkan oleh pemain sequencer kan berarti banyak kan? Iya. Lu sering ada interaksi sama engineer enggak? Untuk kayak pokoknya di lagu ini sequencernya di atas musik ya atau di bawah ya atau gitu-gitu. Biasanya gimana? Kalau sama GAC ya sama Mas Irsan tuh. Oh ya Mas Irsan. Ya, sekarang sama Pamungkas ya. Mas Irsan. Mas bagian ini gini ya gitu, ya, bagian gitu, ini kan? gini ya gitu-gitu sampai kayak gitu. Kalau sama Mas Dandi lebih ke monitoring sebenarnya buat Teteh. Jadi Teteh butuh ada satu lagu dia butuh ada klik bunyi terus abis first misalkan gitu hilang gitu. Dia nggak mau selamanya ada di kuping dia gitu. Ya udah kayak gitu aja. Itu mesti janjian tuh sama si engineer sama soundman gitu. Keren. Ya maksudnya itu penting juga karena kan kadang nggak cuman play itu engineer suka-suka dia juga kan. Iya, gitu, ya, penting. Dulu kan apalagi dulu di depan kan gue nggak pernah dengerin balance-nya sequencer gue kayak gimana tuh dulu di GAC yang kedengeran sequencer doang. Pernah kayak gitu tuh. Sampai akhirnya gue ngobrol sama Mas Irsan. Nah, karena waktu itu di GAC gue awal-awalnya tuh pakai mixer DJ gitu. Outputnya 6, tapi gue masukin di mixer gue itu. Keluarnya cuma 2 dan gue nge-mix sendiri gitu. Gue nge-mix sendiri di situ. Karena emang karena gue ngelihat Iman gitu. Gue ngelihat Iman dia kan DJ hip hop banget kan gitu. Jadi emang belajarnya tuh dari dia juga gitu, kayak nge-mix sendiri gitu. Cuman sampai akhirnya, wah sayang banget ya, mestinya
setelah Raiders juga bisa dinaikin, gue akhirnya minta channel banyak gitu kan, channel banyak. Terus balance-nya kayak gini nih, Mas, lu posisiin si 1-2 which is synth dan segala macam yang bernada itu kayak pemain keyboard, gue bilang. Jangan lu ratain sampai 6-6-nya gitu kan, volume rata. Dan enaknya tuh bisa ngobrol gitu kan sama Mas Irsan gitu. Oh iya gitu. Ya udah boleh sampai akhirnya ya udah tuh terakhir ya sedap sih suaranya. Gitu. Udah jadilah. Udah jadi, iya. Tapi itu proses. Iya bener, emang nggak bisa pukul rata langsung. Iya semuanya kan. Iya nggak bisa tuh. Iya, Bisa kayak gitu. Nah itu yang penting juga tuh. Jadi nggak asal play. Terus maksudnya itu kan kerja sama tim juga ya. Iya. Nggak cuma anak band yang kalian lihat, tapi ada Iya. Lo harus tahu bunyi lo juga. Gitu. Iya kita juga harus tahu maunya gimana ya. Iya. Bunyi lo. Iya benar-benar. Keren banget, gila. Lo tuh sangat menginspirasi. Semoga ada banyak pemain-pemain yang ingin jadi pemain sequencer bukan hanya karena pengen play doang dan joget-joget ya. Iya. Tapi harus joget. Iya benar, kalau kamu aneh juga ya. Iya. Dia doang gitu. Sampai Ijul sempat main sequencer di Isyana. Iya, gue sempat lihat. Dia, gue di bawah panggung aja deh katanya. Ijul nggak ada yang joget sih. Iya benar. Karena kan dilihat satu tim ya, satu band ya. Iya, kadang kan ya ada juga orang yang berpikiran apa sih, kenapa sih tuh pemain sequencer, kenapa sih harus dibayar sama musisi yang woli kayak gitu. Ada lah yang negatif yang kayak gitu. Kalau gue mikirnya gini aja, yang pertama yang bayar bukan lo yang pasti, yang bayar artisnya. Iya benar. Terus yang dia lakuin juga kalau emang bisa dilakuin sama orang lain, ya kenapa artisnya minta? Ya khusus pemain sequencer gitu ya kan. Iya balik lagi kalau emang itu project lu sendiri dan lu nggak mau bisa dimainin sama orang lain, itu pilihan itu bisa juga sangat bisa dimainin sama orang lain yang sekaligus megang apa gitu, bisa juga. Cuman kadang orang pengennya manggungnya lebih fleksibel gitu kan, lebih bisa diapa-apain gitu ya. Mungkin dia pengen nggak mau ribet juga biar ada orang yang ngerjain, ya udah. Ya itu pilihan ke si punya project ya. Nah Mas, ini terakhir nih gue selalu tanya ke teman-teman musisi juga nih sebelum mengakhiri obrolan kita yang sangat seru ini. Suka duka lo berkarir di dunia musik nih dari tahun 2001 berarti 2001 ya. Ini sampai sekarang tuh suka dukanya apa Mas? Suka dukanya yang pasti lebih banyak sukanya sih. Gue ketemu istri gue juga di musik. Oh iya. Iya, jadi waktu gue sessionnya Bond dan Fade to Black waktu itu, si istri gue nih murid basketnya anak-anak Fade to Black. Oh gitu. Jadi dikenalin lah sama personil Fade to Black gitu ya, dapat jodoh. Dapat jodoh ya benar. Dapat jodoh di musik, terus bisa hidup dari musik lah gitu, bisa hidup di musik. Gue seneng banget. Cita-cita awal, lihat, ya udah gitu kayaknya. Terus dukanya apa ya? Nggak ada mungkin deng. Nggak ya. Iya, karena emang di bawah happy aja gitu, kayak nggak terlalu banyak dukanya sih yang gue rasain di musik gitu. Iya, lu banyak sukanya. Ya mungkin dukanya ada teman nggak berasa ya? Nggak berasa. Iya nggak berasa. Oh mungkin dukanya itu band rekaman gue nggak ngetop-ngetop. Oh iya benar. Kalau dibilang dari dulu kan ada loh deng, gue CD-nya cuma. Oh udah ya. Jadi Mas Rian ini udah ya kan seperti yang gue bilang di awal. Kalau pas angkatan dia sampai angkatan gue pun kita pengen ngeband, pengen jadi musisi karena pengen ngeband kan. Iya, jadi kalau gue sih malah nggak sempet nyobain band yang sampai rekaman label gitu, gue nggak nyampe. Nah cuma kalau dia kan sampai 2 kali ternyata gagal terus. Terus, iya. Oh ini Cosmic nih. Iya tuh. Nih masih ada loh ini labelnya Emotion. Emo banget ya. Gila ini sih. Duren. Ntar gue foto. Gila nih band. Tapi ini sekarang CD juga udah nggak ada ya. Di platform ada nih. Spotify nggak ada ya. Nggak ada. Kontrak masih berjalan? Udah nggak nih. Oh udah beres ya. Oh tuh ngomong Mas Piu. Iya. Produser Mas Piu. Oh. Oke. RPM nih sebagai? RPM tuh
si itunya apa yang ngedarin lah gitu. Oh, oke. Jadi Emotion tuh lebih kayak manajemen kantor gitu. Oh. Si RPM tuh yang cetak. Oh, oke. Keren nih. Dia aja sempat punya band, cuman emang belum jalannya ya, Mas ya. Belum jalannya. Tapi yang mungkin tetap berkarya sih. Iya. Guanya iya, maksudnya Iya, gue benar. bikin ada project-project lain, ada Tekari satu tuh itu Nah. kecintaan gue sama drum and bass. Gue bikin project itu ada tuh di Spotify. Ada di Spotify ya, bisa Sama dicek aja ya. Tata, iya, sama Tata Dekat. Terus ada yang dua-duanya duo sih. ya. Cuman Tapi- yang satu drum and bass, yang satu pop gitu lah. Rian. Oh, Rian ya Iya. benar. Nanti teman-teman bisa cek di semua platform digital deh. Ada, iya. Keren. Tapi satu yang gue bisa pelajarin dari cerita lu ini salah satunya ya. Walaupun lu sempat gagal terus gitu, tapi karena lu cinta sama musiknya, jadi ya lu jalan aja. Jalan aja. Ternyata jalannya ada aja ya. Ada. Walaupun lu nggak apa namanya, nggak plan, nggak Iya. Ada aja. Ada aja ya. Beneran, gue tuh ngerasa kayak di musik tuh sempet dulu gue ribut pas main cafe, ribut sama pemain bass gue gitu kan, sampai gue akhirnya cabut. Itu bener-bener jobless, sampai nggak megang duit lah gitu-gitu. Tiba-tiba ada yang nelpon gitu, lu bantuin gue. Waktu itu Bondan waktu itu. Gue waktu itu udah kenal dia pas lagi main cafe tuh, udah kenal sama dia. Terus direkomendasiin teman gue ada Ical pemain bass gitu, yang bikin street bass tuh. Iya. Rian aja tuh waktu itu dia ganti drummer Rian aja. Tiba-tiba pas lagi jobless gitu ada yang nelpon. Ada nelpon itu. Ada aja gitu. Selalu gue ngerasa kayak ya udah kalau lo yakin lo bisa hidup di sini ya udah terus aja. Keren. Iya. Nah itu mental-mental yang harus dipunyai anak-anak sekarang ya. Sekarang serba instan. Jadi gagal dikit baper. Healing. Giling-giling tai kucing. Gagal dikit langsung healing. Gitu. Gila. Thank you banget Mas udah Thank you, ngobrol-ngobrol Bu. di Serundeng. Thank you, dong. Ini sangat memberikan wawasan buat gue pribadi juga, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Amin. Apalagi banyak yang dari daerah yang mungkin Iya. atau udah masuk dunia musik. Iya. Cuman bingung mau ngapain. Bener, gitu iya. kan. Mau jadi anak band apa session nih? Mau jadi band reguler apa gimana? Sekarang kan band reguler gajinya lumayan ya. Oh, gue lumayan banget Lumayan gitu. banget, Iya, ya. makanya. Jadi semua berlomba-lomba jadi Iya. band reguler. Banyak ya. Banyak Mas, banyak banget. Thank you ya Mas, semoga Sama-sama. sehat-sehat dan kita bisa ketemu lagi di perpanggungan Amin. lainnya. Amin. Belum pernah lo kita main ya? Iya, kita belum pernah ya. Iya, belum Iya, pernah, Mas. Deng. Gue berharap ada mainnya. Iya. Gue akan kasih lu solo. di depan solo dulu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Serundeng. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga jangan lupa untuk vaksin ya, vaksin. Iya, vaksin. Biar kita segera Endemi. jadi bisa manggung lagi nih. Wah, iya. Kayaknya harusnya dalam waktu dekat udah ini ya, harusnya. Amin. Kayak kita berdoa saja semoga itu bisa terlaksana. Amin. Jangan lupa untuk menyaksikan serundeng-serundeng lainnya. Kalau kalian punya ide ataupun punya masukan untuk bintang tamu lainnya, boleh langsung komen di bawah sini ataupun bisa langsung DM di @moeprduction. Mungkin yang mau nanya-nanya juga sama Mas Rian tentang alat ataupun tentang apapun production, Iya. bisa follow dia di Rian Idola. Pokoknya semuanya Rian Idola. semua sosial media gua, semua Iya, Rian Rian Idola. Idola. Dan karya-karya nanti kita taruh di sini, tadi di Spotify Rian dan juga apa tuh yang Tekari. Iya. Ya. Sebelum akhir gue tadi tuh mau nanya cuman gue lupa. Kenapa lu sebut Rian Idola, Mas? Oke, itu nama KTP emang. Serius loh? Iya, Emang nama KTP. dari bokap? Dari bokap. Oh, gue pikir tuh kayak kan biasa ada istilah-istilah kan. Enggak ada. Orang dulu juga ngirain nama panggung. Iya, kayak gitu. Enggak, emang nama asli gue Rian Idola. Rian Idola Tok. Rian Idola toh. Oh. Oke, From oke. day one. From day one. Oh, Rian Idola. Oh, bokap lu unik juga ya. Iya, makanya. Wah, Adik-adik lu bokap nama gua- juga ada yang ini. Adek gua enggak, beda-beda tuh karena di Palembang tuh nggak ada marga gitu. Oh, iya, nggak ada marga, jadi nama aja. Jadi namanya beda-beda. Oh, iya. Keren, bokap Rian gua- Idola. Mungkin biar lu jadi idola ya dia. Iya, mungkin. Atau bokap gua lagi giting kali. Gitu. Udah, tadi gue nanya itu tadi, cuman kelupaan gue jadi saking enak ngobrol. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share jika ini merasa bermanfaat buat kalian, biar gue bisa bikin konten-konten yang lain lagi bersama teman-teman musisi. Oke, sampai jumpa lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.